fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuk Islam secara kafah, syaratnya jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, Zat yang telah menciptakan manusia, Zat yang telah mengurus segala urusan makhluknya. Dialah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada malam hari ini penceramah akan menyampaikan tema berupaya menerapkan ajaran Islam secara kafah. Pernyataan ini adalah merupakan upaya agar kita sebagai umat Islam memiliki langkah-langkah dan berupaya menerapkan ajaran Islam ini secara universal. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perintah yang hukumnya wajib. Jadi menerapkan ajaran Islam secara kafah, secara universal dan menyeluruh ini hukumnya wajib, fardu ain. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara universal. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian sekali-kali ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah, cara-cara, sistem aturan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu yang sangat nyata. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Jika kita ingin mengamalkan ajaran Islam, menerapkan ajaran Islam, yang menjadi hambatan dan tantangan adalah syaitan. Dan orang yang menghambat dan siapapun yang menghalangi menerapkan ajaran Islam secara kafah, maka adalah setan. Siapapun orangnya, apapun bentuk dan cara-caranya. Ini adalah pernyataan Al-Quran. Sehingga jika ada di antara kita ingin menerapkan ajaran Islam secara utuh, secara kafah, secara sempurna, berarti bersiap-siaplah untuk menghadapi syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak suka dan benci jika Islam ditegakkan secara kafah. Dan ini pernyataan Al-Quran jelas. Dan syarat kita ingin menyampaikan ataupun mengamalkan ajaran Islam, ada syarat. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuk Islam secara kafah, syaratnya jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, cara-cara syaitan. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, mengamalkan ajaran Islam secara kafah hukumnya wajib. Karena perintahnya udkhulu fi silmi kafah. Sehingga tidak boleh ragu di antara kita ketika ingin mengamalkan ajaran Islam, menegakkan Islam secara utuh. Baik itu yang mengatur urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun, tidak bisa tidak dan tidak boleh diragukan, hukumnya adalah fardu ain. Udkhulu fi silmi kafah. Dalam kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil, alasan yang melarangnya, yang membatalkannya. Dan syarat menegakkan Islam sudah Allah jelaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah, cara-cara sistem Islam, sistem setan. Adapun cara yang pertama yang harus kita siapkan adalah Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pertama kali adalah menjaga diri kita, menyiapkan diri kita, membina diri kita agar menjadi pribadi-pribadi muslim yang tulen, yang loyal, yang setia dan cinta terhadap Islam. Kalau hanya mengaku sebagai seorang Islam tetapi tidak memiliki loyalitas, kecintaan terhadap Islam, berarti adalah kemunafikan, kebohongan, kepalsuan. Buktinya apa? Bukti totalitas loyalitas kita terhadap Islam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukti pribadi kita menjadi seorang muslim yang tulen dan loyal terhadap Islam adalah raditu billahi robba. Aku rela Allah sebagai Robku. Rob di sini adalah Rob yang mengatur, yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, itu Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang ditakuti di dunia ini, walaupun mereka berusaha dengan segala kekuatannya untuk menghancurkan umat Islam dan Islam, tidak takut lagi. Raditu billahi robba.
Jadi hanya Allah yang ditakuti, hanya Allah yang dicintai, dan rela menerima apa saja yang Allah perintahkan, sekalipun perintah itu pahit. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya, walaupun nyawa satu-satunya yang dimiliki sebagai taruhannya, nyawa. Demi apa? Demi cintanya terhadap Allah. Raditu billahi robba. Bahkan Rasulullah SAW bersama sahabatnya siap berhijrah, meninggalkan harta, keluarga, dan apa saja yang dicintai selain Allah ditinggalkan. Untuk apa? Mendapatkan ridha Allah. Caranya gimana? Meninggalkan seluruh kecintaan selain Allah, termasuk istri, anak, dunia selain Allah. Maka pernyataan raditu billah ini tidak boleh dicampur adukkan. Artinya apa? Jika Allah sebagai tujuan hidupnya, maka kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun dia akan terus berusaha dan berjuang sampai akhir hayatnya, sampai Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini membentuk karakter sebagai pribadi muslim yang tangguh. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga tanpa hisab, mereka yang rela Allah sebagai tujuan hidupnya, bahkan rela meninggalkan siapapun yang dicintai selain Allah di dunia ini, termasuk orang tua, anak, istri, seluruh harta yang dimilikinya, tidak lebih berarti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membentuk karakter pribadi muslim yang tangguh. Yang kedua, wabil islami dina, aku rela Islam sebagai agamaku. Artinya Islam akan mengatur seluruh sepak terjang hidup kita, dari sejak bangun tidur sampai mau tidur, rela diatur oleh aturan Islam. Contoh yang paling kecil adalah mau tidur saja berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bahkan keluar rumah pun diatur, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semuanya diatur oleh Islam. Mau motong hewan sembelihan pun diatur, bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, diatur. Selain Islam tidak ada aturan yang demikian itu. Itulah yang dinamakan setan. Setan tidak memiliki aturan yang benar. Ada kejadian yang tragis, memotong hewan dengan cara dipukul kepalanya. Nih, bukan Islam. Bahkan di akhir-akhir ini banyak cara pemotongan hewan ini dengan cara ditusuk dengan besi panas lehernya atau dipukul tadi. Dan ini bukan aturan Islam. Maka Allah katakan dengan tegas,
wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk mencari ajaran selain Islam, aturan selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima aturan cara tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Pengertian merugi di sini disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturan Allah. Islam punya aturan yang jelas, yang tegas. Contoh, wanita wajib berjilbab ketika dia di usia baligh, sehingga tidak ada alasan wanita yang telah baligh, akil baligh, tidak pakai jilbab. Hukumnya haram dalam Islam. Itu contoh yang paling mudah dan sederhana. Maka aturan Islam tidak boleh dicampur adukan dengan aturan-aturan yang lain. Misalnya diganti dengan budaya, pakaian adat dan seterusnya. Tidak bisa. Biasanya ini ada wanita muslimah ketika jadi pengantin berubah kostumnya. Kostum Sunda, kostum Jawa, kostum Sumatera, kostum Aceh, tidak mengenakan jilbab. Nah, ini yang dilarang. Tetapi jika jilbabnya tetap melekat, silahkan mau kostum apa saja di luarnya, itu pun tidak menyalahi syar'i. Misalnya alisnya dicukur dengan diganti celak, ini tidak boleh. Allah ciptakan rambut alis ini untuk sebagai penghalang terik matahari yang langsung ke mata, dan untuk juga sebagai penghalang virus-virus dan seterusnya. Maka sekali lagi, dengan mengganti celak berarti menyalahi sunnah, menyalahi ajaran Islam. Apalagi dicukur, diganti dengan tato, ini contoh ajaran Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul. Kita rela. Ini pribadi-pribadi yang akan menjadi pejuang, pewaris Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka telah Allah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW toladan yang baik. Artinya seluruh sepak terjang Rasulullah, seluk-beluk kehidupan Rasulullah adalah merupakan cerminan dan contoh yang real dalam kehidupan sebagai umat Islam. Jika tidak, misalnya ini ada pemuda, dia lebih cenderung menyukai budaya-budaya barat, telinga dipakai anting-anting, hidung dipakai anting-anting, sampai di atas alis ini dipakai anting-anting, bahkan ada lidahnya ditindik. Apakah ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah? Tidak. Inilah yang termasuk setan, termasuk menggunakan tato. Ini bukan dari Islam, bukan contoh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah bertobat, sudah hijrah? Wallahu alam, yang pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa selama dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika terlanjur bercelak, jika terlanjur pakai tindik, harus dilepas. Maka sekali lagi, Rasulullah sebagai uswatun hasanah ini bukan hanya sebagai ucapan yang tidak ada maknanya, tetapi benar-benar untuk pribadi yang mencintai Rasulullah SAW sebagai sosok pribadi yang menyampaikan risalahnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kalian. Jadi beruswah, bertoladan pada Rasulullah SAW itu bukti cinta kepada Allah dan bukti kita berittiba. Jika tidak, maka Islamnya berarti palsu. Nah, disinilah pengertian berupaya menerapkan ajaran Islam secara kafah, yang berarti dimulai dari diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Setelah itu, setelah pribadi dan diri, keluarga, kemudian apa? Masyarakat. Karena apa? Karena Islam ini tidak bisa ditegakkan secara pribadi-pribadi, melainkan berjamaah. Seperti sholat kita berjamaah. Maka Islam, ajaran Islam, menerapkan ajaran Islam tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu adanya ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam persoalan kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Lebih jelas lagi Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu terhadap tali Allah. Yang dimaksud tali Allah yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-jamaah. Jadi kalau kita tidak berjamaah, tidak berpegang terhadap Islam, dan yang ketiga Al-Quran, maka diragukan. Maka harus adanya kesatuan dalam Islam ini yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Inilah yang dimaksud dengan menerapkan ajaran Islam baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.